Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi STMM semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada materi kali ini saya akan membawakan materi tentang keputusan investasi modal. Investasi adalah usaha penanaman produksi secara langsung pada usaha tertentu, baik perusahaan yang baru saja dibangun atau untuk tujuan memperluas suatu usaha tersebut. Berinvestasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh manfaat dan laba tambahan di kemudian hari dalam jangka waktu yang panjang, serta dapat memiliki manfaat non-keuangan seperti memperluas lapangan pekerjaan. Untuk melakukan investasi pada suatu usaha tertentu agar mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya studi kelayakan usaha terhadap rencana investasi oleh pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi investasi banyak mengandung ketidakpastian dan resiko. Investasi modal dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investasi aktiva lancar atau working capital dan investasi tidak lancar. Penggolongan tersebut didasarkan pada jangka waktu investasi tersebut. Misalnya, dalam aktiva tetap pengembalian akan diterima kembali secara keseluruhan dalam waktu yang ditentukan secara berangsur melalui beban penyusutan. Sedangkan pengeluaran modal atau capital budgeting adalah proses mengenai pengeluaran dana dengan jangka waktu pengembalian melebihi waktu 1 tahun, misalnya pembelian mesin-mesin baru, pembangunan gedung, dan lain-lain. Jenis-jenis investasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam studi akuntansi keuangan, investasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada investasi lancar. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang memiliki kurun waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada investasi properti. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi. Dan yang keempat ada investasi dagang. Adalah investasi yang ditunjukkan untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Proyek penganggaran modal. Di sini ada proyek independen atau independent projects adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Contohnya di sini ada keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru. Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Yang kedua ada proyek saling eksklusif atau mutually exclusive project. Adalah proyek-proyek yang apabila diterima akan mempengaruhi atau menghalangi penerimaan proyek lainnya. Misalnya keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Keputusan investasi modal berhubungan dengan investasi pada aset jangka panjang. Salah satu tugas manajer adalah untuk menentukan apakah investasi modal akan dapat mengembalikan investasi awal dan memberikan return yang memadai. Secara umum disepakati bahwa return yang memadai harus menutupi biaya oportunitas dari modal yang diinvestasikan. Mengingat bahwa modal investasi sering diperoleh dari sumber yang berbeda, maka return yang dihasilkan juga merupakan campuran dari biaya oportunitas berbagai sumber yang digunakan dalam permodalan. Manajer harus memilih proyek yang menjanjikan maksimalisasi kekayaan pemilik perusahaan. Keputusan investasi modal di sini ada dua, ada non-discounting models atau mengabaikan nilai waktu, dan yang kedua ada discounting models atau mempertimbangkan secara eksplisit. Non-discounting models atau payback periode pengembalian.
Payback periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Contohnya, seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga 80.000. Arus kasnya masuk dikurang keluar yang dihasilkan oleh peralatan tersebut sebesar 40.000 per tahun. Jadi periode pengembaliannya adalah 80.000 dibagi 40.000 sama dengan 2 tahun. Payback periode, investasi awal dibagi arus kas tahunan. Jika arus kas masuk tidak tetap jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Contohnya di sini ada sebuah fasilitas baru memerlukan investasi sebesar 100.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas tahunan sebagai berikut: 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Periode pengembalian proyek tersebut adalah 2,6 tahun yang dihitung sebagai berikut: 30.000 dikali 1 tahun plus 40.000 dikali 1 tahun plus 30.000 dikali 0,6 tahun. Waktu yang diperlukan pada tahun ketiga diperoleh dari 30.000 dibagi 50.000 yaitu 0,6. Nah, di sini ada arus kas tahunannya. Tahun pertama, kedua, ketiga, dan 4 kelima. Oke, kita lanjut saja. Kelemahan dan kelebihan payback periode: mengabaikan kinerja investasi yang melewati periode pengembalian, mengabaikan nilai waktu dari uang. Payback periode memberikan informasi yang dapat digunakan oleh manajer untuk: yang pertama, membantu mengendalikan resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Selanjutnya, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan, membantu mengendalikan risiko keusangan, membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Non-discounting models, tingkat pengembalian investasi, merupakan model non-diskonto, accounting rate of return atau ARR, mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Rumus yang digunakan yaitu laba rata-rata dibagi investasi awal atas investasi rata-rata. Laba rata-rata dari suatu proyek dihasilkan dengan menjumlahkan laba bersih setiap tahun dari proyek dan kemudian membagi total laba bersih tersebut dengan jumlah tahun. Laba bersih rata-rata dapat ditaksir melalui pengurangan penyusutan rata-rata dari arus kas rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau sebagai investasi rata-rata jika atau adalah investasi awal. S adalah nilai sisa atau self value. Dengan asumsi bahwa investasi dikonsumsi secara merata, maka investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut: investasi rata-rata sama dengan I plus S dalam kurung dikali I plus S dalam kurung dibagi 2. Contoh perhitungan tingkat pengembalian investasi. Asumsikan suatu investasi memerlukan biaya awal sebesar 100.000. Umur investasi ada 5 tahun dengan arus kas 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Anggaplah semua aktiva tidak mempunyai nilai sisa setelah 5 tahun. Semua pendapatan diperoleh dalam setahun tertagih dalam tahun tersebut. Total arus kas selama 5 tahun tersebut adalah 180.000. Arus rata-rata sama dengan 180.000 dibagi 5 sama dengan 36.000. Penyusutan rata-rata sama dengan 100.000 dibagi 5 sama dengan 20.000. Laba bersih rata-rata 36.000 dikurang 20.000 sama dengan 16.000. Tingkat pengembalian akuntansi adalah 16.000 dibagi 100.000 sama dengan 16%. Jika investasi rata-rata digunakan sebagai pengganti investasi awal, maka tingkat pengembalian akuntansi menjadi 16.000 dibagi 50.000 sama dengan 32%. Discounting models, di sini ada metode nilai sekarang bersih atau NPV. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Oleh karena itu memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Net present value merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Yang selanjutnya yaitu discounting models, yaitu metode nilai sekarang bersih NPV. Di sini rumusnya yaitu NPV sama dengan dalam kurung jumlah CFT dibagi 1 plus I dikali T dalam kurung dikurang I. Dalam kurung jumlah CFT DFT dalam kurung dikurang I sama dengan P dikurang I, di mana I adalah nilai sekarang dari biaya proyek atau biaya awal
CFT arus kas masuk yang diterima dalam periode T. N adalah umur manfaat proyek. I tingkat pengembalian yang diperlukan. T sama dengan periode waktu. P sama dengan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan. DFT sama dengan 1 dibagi 1 plus I dalam kurung pangkat T, yaitu faktor diskonto. NPV mengukur profitabilitas suatu investasi. Jika NPV positif, berarti ada peningkatan kekayaan yang berasal dari suatu investasi. Tingkat pengembalian yang diperlukan atau required rate of return adalah tingkat minimum yang dapat diterima, disebut juga tingkat diskonto, tingkat rintangan atau tingkat batas dan biaya modal. Nilai NPV positif menandakan bahwa 1. Investasi awal telah tertutupi, 2. Tingkat pengembalian yang diperlukan telah dipenuhi, dan ketiga, pengembalian melebihi 1 dan 2 telah diterima. Jika NPV lebih besar daripada 0, maka investasi dapat diterima. Jika NPV sama dengan 0, maka investasi dapat diterima atau ditolak. Jika NPV lebih kecil daripada 0, maka investasi dapat ditolak. Tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Internal rate of return atau IRR adalah suatu bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat diskonto pada saat NPV proyek sama dengan 0. Untuk mencapai IRR, maka P sama dengan I, dengan DF sebagai faktor diskonto dan CF sebagai arus kas tahunan. Maka dihasilkan persamaan I sama dengan jumlah CFT dibagi 1 plus I dikali T. DF sama dengan 1 dibagi CF. Ya teman-teman, itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ristiawati, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.